أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kembali saya ingin menekankan pada diri saya dan kita semuanya kaum laki-laki bahwa Nabi Muhammad SAW itu amatlah sangat romantis. Nah, sisi romantis beliau tentu dirasakan oleh para istri beliau. Di antara sekian banyak istri beliau, yang paling banyak menceritakan sisi romantis dari Rasulullah SAW adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kali ini satu riwayat yang menceritakan sisi romantis Rasulullah SAW adalah Ibunda Mu'adah, yang notabene orang eksternal, tentu bukan orang dalam rumah, tapi itu mendapatkan kisah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelaku, sebagai penerima, sebagai orang yang merasakan betapa Rasulullah SAW itu memiliki sisi romantis yang luar biasa. Di medan perang mungkin tampak gagah dan garang. Ketika menata ekonomi, amat cerdas sebagai ekonom. Saat menata kota, tentunya beliau tampak sekali orang yang berwibawa dan juga lestari dan jadi apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau sosialisasikan. Nah, kembali lagi, apa kata Ibunda Aisyah yang ini beliau ceritakan kepada Ibunda Mu'adah radhiyallahu anhuma? Qalat kuntu agtasilu wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni. Beliau mengatakan, saya pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu ruangan, sama-sama menghadap bejana atau wadah air yang akan kita gunakan untuk mandi. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendahului saya, ngambil gayungnya, lalu menyiramkannya. Hatta akul, saya tentunya malu dong dalam satu ruangan bersama, kemudian juga dalam satu bejana yang sama. Malu saya. Saya sampai berkata, da'li, Rasul tinggalin saya dong, tinggalin saya dong. Ternyata Rasulullah SAW tidak mau, tetap ingin mandi bersama dalam satu ruangan, dalam satu bejana. Akhirnya Ibunda Mu'adah berkata, qalat wahuma junubani. Antara Rasulullah dan Ibunda Aisyah mandi bersama itu, keduanya sama-sama junubnya. Keduanya sama-sama junub. Berarti sudah melakukan aktivitas, hajat biologisnya. Wow, ini keren sekali. Ini sebelumnya saya tidak menduga. Dan ini tentunya luar biasa. Nah, seperti apa? Ternyata dalam catatan riwayat ada 3 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan sensasi mandi bersama dalam satu ruangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Inilah 3 wanita mulia yang mendapatkan waktu istimewa mandi bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, ternyata ada salah satu kajian, ada pembahasan dan ada penelitian tentang manfaat, tentang faidah manakala orang yang saling mencintai kemudian bersentuhan satu sama yang lainnya itu
tanpa penghalang. Artinya kulit bertemu kulit. Nah, begini disebutkan. Bersentuhan antara orang yang saling mencintai, antara dua orang yang saling mencintai, bersentuhan kulit dan sama kulit, itu ternyata meredakan stres. Apa? Meredakan stres. Yang secara otomatis kemudian menghilangkan sakit kepala. Maka kalau pusing-pusing, jangan langsung paracetamol. Bersentuhan saja dengan istri. Bapak-bapak ya, suami-suami ya. Pun demikian ibu-ibu. Kalau pening, kalau pusing, jangan gampang-gampang langsung paracetamol. Enggak. Sentuhlah suami tanpa halangan, tanpa penghalang seperti kain, antara kulit bertemu kulit. Langsung bersentuhan. Itu pelan tapi pasti meredakan stres, lalu kemudian menghilangkan sakit kepala. Ini lebih manjur daripada paracetamol tentunya. Yang ketiga, itu meningkatkan kepercayaan diri. Sebagai suami, meningkatkan kepercayaan diri sebagai istri. Dan pada akhirnya, begitu keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, kepercayaan diri itu akan meningkat. Kemudian menjaga kesehatan jantung katanya. Masya Allah. Akan menormalkan peredaran darah. Gitu. Juga menenangkan syaraf. Meneguhkan kebersamaan dan juga tentunya akan mudah merespon ajakan bercinta. Memenuhi hajat biologisnya. Itu diantara sekian banyak manfaat dan faedahnya bersentuhan. Apalagi kalau itu dilakukan di dalam kamar mandi, berdua-dua saja, tanpa halangan apapun, tanpa gangguan apapun. Maka sejak awal saya katakan, Rasulullah itu kalau sudah di rumah milik keluarga. Rasulullah itu kalau sudah di kamar ya milik istrinya. Pun demikian juga kita. Ayolah, sesibuk apapun kita kaum laki-laki, bapak-bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kita di luar rumah, jangan melupakan hak di dalam rumah. Jangan melupakan hak istimewa di kamarnya. Nah, apa sih yang dilakukan pada saat mandi bersama? Setidaknya 3. Lakukan 3 hal ini pada saat mandi bersama istri. Mandi bersama suami, bagi ibu-ibu ya. Yang pertama, saling membersihkan. Kalau jadul dulu ya pakai batu, digosokkan punggungnya. Kalau ini enggak lah, di dalam kamar ya pakai sabun lah. Pakai seperti spons. Sebaliknya juga begitu. Lalu kemudian memberikan sentuhan-sentuhan lembut. Disentuh dengan lembut. Dan itu sekali lagi akan menghadirkan romantisme yang berbasis surgawi tentunya. Karena halal gitu loh. Yang ketiga, saling memijit. Di titik-titik tertentu silahkan dipijit, nyet gitu. Tentu ini akan menghadirkan sensasi yang luar biasa. Udahlah, enggak usah banyak tanya, enggak usah lama-lama. Silahkan dilakukan, dipraktekkan. Dan ini sekali lagi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan hanya banyak bersujud sampai dahinya hitam, enggak. Sunnah Nabi itu bukan hanya memotong celana menjadi cingkrang, enggak. Bagi kaum laki-laki, sunnah Nabi itu bukan hanya memanjangkan jenggot macam saya begini juga, enggak. Memperlakukan istri sesuai tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu bagian besar yang tidak bisa terpisahkan dari sunnah Nabi SAW. Pernah saya sampaikan di sebuah kajian, kalau dalam kamar mandi berdua sama istri itu saling membersihkan, menyentuh lembut, halus, kemudian saling memijit. Kan itu ceritanya Rasulullah sama-sama judupnya. Berarti kita juga sama-sama judupnya dong. Iya. Nanti kalau nambah tanduk di dalam kamar mandi ya monggo kerso, itu kan terserah panjenengan. Nah, yang terakhir, hukumnya bagaimana sekarang? Melihat aurat pasangan sendiri. Tentunya tidak apa-apa karena ada hajat. Seluruh aurat dilihat, tidak apa-apa. Karena di hadapan pasangannya, terlebih ketika ada hajat, itu tidak ada aurat. Tapi tetap para ulama menganjurkan jangan melihat kemaluan satu dengan yang lainnya. Kalau melihat yang lain, monggo kerso, entek-entek no, kata orang Jawa. Puas-puasin. Subhanallah.
Semoga bermanfaat dan semoga ini akan semakin menggairahkan hidup kita bersama harmoni dalam romantis. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.